Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rina Yanuroh, NPM saya 1190367. Saya dari kelas manajemen 1J Universitas Swadaya Gunung Jati. Saya akan menyampaikan materi tentang ruang lingkup bisnis. Sebenarnya apa sih ruang lingkup bisnis itu? Bisnis adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh perorangan maupun organisasi yang melibatkan aktivitas produksi, penjualan, pembelian, maupun pertukaran barang atau jasa dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan laba. Selain itu, bisnis juga mempunyai kegiatan meliputi seperti produksi, distribusi, dan konsumen. Produksi sendiri merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengolah suatu bahan atau sumber-sumber yang ada agar terciptanya suatu produk yang mempunyai nilai guna yang lebih tinggi menaikkan faedahnya. Distribusi sendiri adalah suatu proses penyampaian barang atau jasa dari produsen ke konsumen, para pemakai, sewaktu dan di mana barang atau jasa tersebut diperlakukan. Dan yang terakhir ada konsumen. Konsumen adalah setiap pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, orang lain, keluarga, maupun makhluk hidup yang lainnya, dan tidak untuk diperdagangkan. Bisnis juga mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut: manajemen, pemasaran, keuangan, akuntansi, dan sistem informasi. Manajemen adalah cara bagaimana karyawan dan sumber lain seperti mesin digunakan oleh perusahaan. Pemasaran adalah cara bagaimana produksi jasa dikembangkan dan ditentukan harganya, disebarkan dan dipromosikan kepada masyarakat maupun pelanggan. Keuangan adalah cara bagaimana perusahaan mendapatkan dan menggunakan dana untuk menjalankan bisnisnya. Akuntansi adalah ringkasan dan analisa kondisi keuangan perusahaan dan dipakai untuk membuat berbagai macam keputusan, sistem informasi, termasuk masyarakat, teknologi informasi, prosedur untuk memberikan informasi yang cocok untuk karyawan, sehingga bisa membuat keputusan bisnis. Dan yang terakhir adalah sistem informasi perusahaan menggunakan sistem informasi untuk selalu memperbaharui dan menganalisis sistem informasi tentang operasinya. Hasil informasi bisa digunakan oleh manajer perusahaan untuk membuat suatu keputusan yang benar. Kalian tahu nggak sih tujuan bisnis itu apa? Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh keuntungan dengan memproduksi barang atau jasa yang diperlukan oleh konsumen dan masyarakat. Bisnis juga bertujuan untuk meningkatkan kemajuan dan pertumbuhan ekonomi secara umum. Adapun jenis-jenis bisnis diantaranya monopsoni, oligopoli, oligopsoni, dan monopoli. Yang pertama ada monopsoni. Monopsoni adalah keadaan di mana suatu pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam suatu pasar komoditas. Yang kedua, ada oligopoli. Oligopoli adalah pasar di mana penawaran suatu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan, umumnya jumlah perusahaan lebih dari 2 dan kurangnya dari 10. Dan yang ketiga, ada oligopsoni. Oligopsoni adalah keadaan di mana 2 atau lebih pelaku usaha menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan jasa dalam suatu pasar komoditas. Dan yang terakhir ada monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk pasar di mana hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar itu. Penentu harga pada pasar ini adalah seorang penjual atau sering disebut sebagai monopolis. Nah, sekarang kita akan membahas lingkungan bisnis. Kalian tahu nggak sih lingkungan bisnis itu terbagi menjadi berapa? Lingkungan bisnis terbagi menjadi 2.
lingkungan internal, dan lingkungan eksternal. Faktor dalam lingkungan internal terdiri dari sumber daya, bahan baku, kapabilitas perusahaan, dan keahlian utama perusahaan. Faktor dalam lingkungan eksternal terdiri dari ancaman produk yang serupa, ancaman produk pengganti, daya tawar dari pelanggan, daya tawar dari supplier, dan menjawab tentang pesaing bisnis. Menurut kalian penting gak sih belajar bisnis itu? Keuntungan apa saja yang kalian dapatkan jika kalian belajar bisnis? Keuntungan belajar bisnis misalnya, jika pandai berbisnis seperti menjual suatu barang, kita tentunya akan mendapatkan untung seperti uang. Jika mendapatkan uang, maka kita bisa menggunakan uang tersebut untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kita, seperti belanja, untuk membayar uang sekolah, atau bahkan untuk ditabung. Atau jika ingin kita melanjutkan bisnis tersebut, uang tersebut bisa dijadikan modal investasi. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.